Penaklukan Persia, pertempuran An-Namarik. Bulan September 634 Masehi, Al-Muthanna bin Harisa kembali ke Persia. Sedangkan di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaid bin Mas'ud sebagai panglima kontingen pasukan pendukung ke Persia. Berkekuatan 7.000 personel, pasukan yang dipimpin Abu Ubaid bergerak dari Madinah menuju Persia. Pasukan tambahan menyusul dengan berkekuatan 4.000 personel. Pasukan tersebut dipimpin oleh Jarir bin Abdullah. Amirul Mukminin juga memerintahkan Abu Ubaidah agar mengembalikan pasukan Khalid bin Walid ke Persia. Hashim bin Utbah ditunjuk oleh Abu Ubaidah sebagai komandan kontingen pasukan dari Syria. Mereka segera berangkat menuju Persia. Sementara kaum muslim mempersiapkan bantuan dari Madinah, kekisruan justru terjadi di puncak kekuasaan Persia. Burhan, putri dari Kisro, diangkat sebagai pemimpin puncak Persia setelah terjadi pembunuhan terhadap kaisar sebelumnya. Rustum bin Farrokhzos, seorang panglima perang dan ahli nujum, ditunjuk oleh Burhan sebagai penanggung jawab perang. Tugas pertama yang harus dilakukan Rustum adalah merebut kembali wilayah-wilayah Persia yang dikuasai pasukan muslim. Kabar dari Syria tentang semakin terdesaknya pasukan Bizantium membuat Rustum secepatnya mengirim 2 kontingen ke sisi barat Persia. Kontingen pertama dipimpin oleh Jaban, pasukannya bergerak menuju Al-Hira. Jaban adalah perwira tinggi Persia yang pernah merasakan pertempuran melawan pasukan muslim. Di tepian sungai Kasif, Ulais, pasukan Jaban dilululantakkan oleh pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid. Segelintir pasukan Persia berhasil lolos dari Ulais. Sebagian dari mereka lari ke Al-Hira dan Ctesiphon. Jaban termasuk bagian yang berhasil lari ke Ctesiphon. Dan sekarang, tanpa adanya Khalid bin Walid, Jaban sepertinya cukup percaya diri menghadapi pasukan muslim. Sedangkan kontingen pasukan Persia lainnya dipimpin oleh Jisinis. Mereka bergerak menuju Kaskar. Selain pasukan siap tempur, Persia juga mengirimkan beberapa pendeta Majusi ke penjuru wilayah. Mereka bertugas mempengaruhi penduduk agar bangkit melawan pasukan muslim. Para pendeta tersebut menebarkan sentimen keagamaan bangsa Persia untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap pasukan dari Gurun Arab. Persia ketika itu adalah pusat dari kaum Majusi, para penyembah api yang berasal dari ajaran Zoroaster. Di Al-Hira, Al-Muthanna yang menyadari agresivitas pasukan Persia menerapkan strategi defensif. Seluruh pasukan muslim ditarik dalam satu konsentrasi. Penarikan tersebut membuat Jaban dan pasukannya berhasil mendekati Al-Hira tanpa hambatan. Melihat pasukan Persia semakin mendekat, Al-Muthanna memindahkan konsentrasi pasukan ke Kaftan, sebuah wilayah gurun pasir. Al-Muthanna berusaha memancing pasukan Persia agar mendekat sehingga terjadi pertempuran di gurun pasir, di mana kemampuan alamiah bangsa Arab telah teruji. Saat itu, seluruh pasukan bantuan dari Madinah dan Syria telah datang. Al-Muthanna yang berpengalaman di Persia dipercaya memegang posisi komandan tempur. Jaban tidak termakan pancingan Al-Muthanna. Dia memilih menyeberangi sungai Efrat dan mengonsentrasikan pasukannya di An-Namarik, sebuah tempat yang terletak dekat kota Kufah. Al-Muthanna menyadari bahwa pasukan Persia tidak akan datang ke Kaftan. Karena itulah, seluruh pasukan muslim akhirnya bergerak ke An-Namarik. 2 pasukan dengan jumlah personel yang seimbang itu bersiap memulai pertempuran di An-Namarik. Jaban mengarahkan pasukannya mengambil inisiatif serangan. 2 sayapnya masing-masing dipimpin oleh Jirijis di kiri dan Mardinsyah di kanan. Al-Muthanna memilih strategi defensif. 2 sayap pasukannya masing-masing dipimpin oleh Walid bin Jidaro di kanan dan Amr al-Haytham di kiri. Untuk beberapa lamanya, pertempuran berjalan seimbang. Pasukan Persia yang ofensif terus menggempur pertahanan pasukan muslim. Setelah sekian lama ditekan, Al-Muthanna mulai mengambil inisiatif ofensif. Seluruh pasukan muslim dikerahkan untuk mendesak pasukan musuh. Strategi tersebut mulai menambahkan hasilnya. Pasukan Persia mulai mendapatkan tekanan berat dan bergerak mundur. Pasukan Persia tidak mampu bertahan dalam pertempuran di An-Namarik. Sebagian dari mereka mulai melarikan diri dari pertempuran selagi sempat. Pasukan muslim juga berhasil menawan Jaban dan menewaskan pemimpin sayap kanan, Mardinsyah.
Persia menderita kekalahan yang hampir total di Annamarik. Sebagian besar pasukannya tewas. Dan sisa-sisa pasukan Persia yang lolos dari Annamarik melarikan diri ke Kaskar.